Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah yang besar yang melibatkan pejabat negara pun Abu Nawas babat habis. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada Tuan Hakim dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. "Tuan Hakim, saya minta tolong Tuan. Saya titip uang 1.000 dinar karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka Tuan Hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang Tuan Hakim inginkan," kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi Tuan Hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. "Wahai Tuan Hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami," kata mereka kepada Tuan Hakim. "Begini anak-anak, jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur Tuan Hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1.000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya. "Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian?" tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan Tuan Hakim, karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. "Tuh, kalian dengar sendiri kan? Saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini, terimalah uang 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan Tuan Hakim memang benar adanya. Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. "Kurang ajar, ayo kita temui si hakim tamak itu, akan aku bantu kalian," kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi Tuan Hakim. "Hei hakim bejat, kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai wasiat ayahnya," jawab Tuan Hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka itu kan 1.000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya mereka. Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah, yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar, jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. "Oi Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar, sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan maka berikanlah pada mereka? Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini, karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut.